Mas AHY cari panggung. Apakah benar Mas AHY bela buruh sungguhan dan malah kelihatan kurang baca? RUU Cipta Kerja sudah disahkan. Anda tahu, RUU Cipta Kerja mempunyai 900 halaman dan 15 ayat. Dan setebal itu, yang malas baca seperti saya kemungkinan tidak membaca dan malah percaya pada sosmed-sosmed yang beredar di dunia maya. Dan rata-rata yang beredar adalah hoax. Padahal, RUU Cipta Kerja ini disahkan akan membantu UMKM, khususnya dalam mempermudah perizinan. Dan tentunya biaya yang sangat murah. Kalau UMKM dipermudah perizinannya, maka UMKM di Indonesia akan banyak sekali. Otomatis UMKM akan menyerap lapangan pekerja bagi orang-orang yang butuh kerja. Dan juga RUU Cipta Kerja ini memberikan kepastian bagi pekerja, yaitu pesangon. Dan di RUU Cipta Kerja ini memudahkan dalam pendaftaran hak intelektualitas, kemudahan dalam mendirikan perseroan terbuka, dan tentu biaya murah. Dan juga UMKM dipermudah untuk mendaftarkan produk halal dan tentu biaya yang sangat murah sekali. Makanya RUU Cipta Kerja ini memprioritaskan kaum UMKM, koperasi, dan tentunya juga para pekerja. Dan juga RUU Cipta Kerja ini menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Tentunya kita tidak perlu izin setiap tahunnya dan mengeluarkan uang yang begitu banyak sekali. Bahkan di RUU Cipta Kerja juga memudahkan bagi para nelayan dan menyederhanakan perizinan untuk usaha bagi nelayan untuk kapal perikanan, yakni cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Kementerian Perhubungan tetap memberikan standar keselamatan. Dan masih banyak lagi keuntungan yang didapat setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan bagi pelaku UMKM dan para pekerja juga koperasi, karena RUU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pekerja buruh, dan RUU Cipta Kerja akan meningkatkan kesejahteraan buruh. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. AHY bela siapa? Kelihatannya kurang baca ya. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengapresiasi partainya yang sangat konsisten menolak RUU Cipta Kerja. Dalam unggahan video di akun Twitternya, nampak AHY melihat jalannya sidang paripurna DPR RI hari ini dan dia memberikan tepuk tangan kepada Beni Kabur Harman, kader fraksi Demokrat yang melakukan aksi wall up. Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh FPD DPR dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat 1 di rapat kerja Badan Legislasi DPR RI Sabtu 3 Oktober. Dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR RI, kata Agus Yudhoyono. Kemudian AHY meminta maaf kepada buruh karena partainya kurang mendapatkan suara. Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus berjuangkan harapan rakyat, kata dia.
Menurut AHY, RUU Cipta Kerja ini berat setelah dan tidak ada urgensinya. Seharusnya pemerintah lebih fokus ke masalah penanganan pandemi dan memulihkan ekonomi. RUU Cipta Kerja ini sangat dipaksakan, berat sebelah dan merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya banyak sekali, ujarnya. AHY juga menambahkan bahwa RUU Cipta Kerja berbahaya karena bisa menggeser ekonomi Pancasila menjadi terlalu kapitalis dan neoliberalistik. Ini akan menjauhkan kita dari prinsip-prinsip keadilan sosial, bukannya menciptakan lapangan pekerjaan secara luas. RUU ini berpotensi ciptakan masalah baru, ujarnya. Pemerintah dan DPR RI melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020 di gedung DPR RI Jakarta. Keputusan tersebut resmi diambil karena hasil voting. 6 partai menyetujui, 1 partai PAN menerima dengan catatan dan 2 partai Demokrat dan PKS melakukan penolakan. Dalam hal ini, AHY mengajak para jajaran partainya untuk terus berjuang bersama rakyat. Harapan rakyat perjuangan Demokrat kepada seluruh lapisan dan elemen, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini. Mari berjuang untuk selalu bersuara dan tegakkan nilai-nilai keadilan. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit, Tuhan beserta kita. Diketahui rapat paripurna DPR RI yang digelar Senin ini di Komplek DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sementara itu di depan kompleks DPR, aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi 6 buruh dan masyarakat sipil. Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam rapat paripurna ini bisa disepakati, tanya Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin selaku pimpinan sidang paripurna di Komplek DPR Senayan, Jakarta. Setuju, sahut mayoritas anggota yang hadir. Tok, bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkan UU tersebut. Sampai pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir, sebagian dari penerapan protokol kesehatan, sebagian lain mengikuti rapat secara daring. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, mayoritas dari 9 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, dan PAN. Hanya fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Dalam persidangan mini fraksi, Partai Demokrat menyebut mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak ideal. Demokrat menilai RUU Cipta Kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga pembahasan pasal per pasal tidak mendalam, kata juru bicara fraksi Demokrat Marwan Cikasan. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila, terutama sila keadilan sosial di arah ekonomi yang terlalu kapitalistik. Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural. Marwan mengungkapkan, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat pekerja dan civil society. Berdasarkan argumentasi di atas, banyak fraksi Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak hal perlu dibahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, ujar dia. Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung perwakilan pemerintah, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laluy. RUU Cipta Kerja mulai dibahas DPR dan pemerintah pada April 2020. Sepanjang pembahasan RUU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil, elemen buruh, aktivis HAM, dan lingkungan, serta gerakan pro-demokrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan.